Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nizar Yafi dari kelas R3F dengan NPM 2021-21500-377. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Asad, yaitu dosen saya sendiri. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini ada model-model pembelajaran. Model pembelajaran kan ada bermacam-macam. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, ada pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah di mana suatu strategi pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 2 sampai 5 orang. Dengan hal ini, siswa dapat melatih kerjasama melalui kelompok yang sudah dibentuk dan juga interaksi dengan saling berkomunikasi antar siswa satu sama lain. Yang kedua, di sini ada pembelajaran komunikatif. Pembelajaran komunikatif ialah pembelajaran bahasa yang memungkinkan peserta didik memiliki kesempatan yang memadai untuk mengembangkan kebahasaannya dan menunjukkan dalam kegiatan berbahasa, baik kegiatan produktif maupun reseptif, sesuai dengan situasi yang nyata, bukan situasi buatan yang terlepas dari konteks. Dengan hal ini, siswa dapat berkomunikasi dan mampu menggunakan bahasa secara baik, benar, dan secara nyata dan wajar, serta dapat digunakan untuk berbagai tujuan dan juga keadaan. Lalu yang ketiga ada pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah ini atau dalam bahasa Inggris disebut problem based learning atau disingkat PBL adalah suatu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna kepada siswa yang berfungsi sebagai landasan bagi investigasi dan penyelidikan siswa. PBL ini membantu siswa untuk mengembangkan keterampilannya untuk belajar secara mandiri, belajar keterampilan penyelidikan, dan keterampilan mengatasi masalah serta perilaku dan keterampilan sosial sesuai peran orang dewasa. Selanjutnya, di sini ada pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Yang pertama di sini ada pengertiannya. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomi dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran adalah sebuah rencana pembelajaran. Lalu, pengembangan kurikulum ini adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan juga menjadi acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Lalu yang kedua ini ada model-model pengembangan kurikulum. Model-model pengembangan kurikulum ialah sebagai berikut. Di sini ada model administratif, model pendekatan grassroots, model demonstrasi, model Rogers, lalu ada model pemecahan masalah dan Tabas inverted model. Nah, untuk tadi kan di atas dijelaskan disebutkan pengembangan model-model pengembangan kurikulum. Nah, lalu untuk memilih model pengembangan kurikulum dapat dilakukan dengan cara kita harus menyesuaikan sistem pendidikan yang dianut oleh kita sendiri dan model konsepnya yang digunakan. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Adapun prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum yaitu prinsip umum yang meliputi prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip praktis, dan prinsip efektivitas. Selanjutnya ada tentang pengelolaan kelas.
Pengelolaan kelas. Di sini ada satu pengertian. Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Maksudnya di sini adalah sudah menjadi tugas guru untuk dapat menguasai kondisi kelas. Maka dari itu diperlukanlah guru yang kompeten untuk akan hal itu. Karena ketika seorang guru sudah bisa menguasai kondisi kelasnya, maka anak-anak dalam kelas itu dapat terkontrol sehingga proses belajar dapat terjadi dengan optimal. Sehingga tujuan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Seperti itu. Lalu yang kedua ada tujuan pengelolaan kelas. Yang pertama, tujuan pengelolaan kelas di sini adalah mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang kondusif. Maksudnya bagaimana mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang kondusif? Seperti yang saya bilang tadi, ketika situasi dan kondisi kelas ini kondusif, maka pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal dan optimal. Begitupun pula antara guru dan siswa maupun siswa dan guru. Keduanya dapat optimal. Guru dapat optimal dalam menjelaskan, memberikan pengarahan, memberikan pengertian, sedangkan siswa juga dapat optimal. Optimal dalam apa? Optimal dalam berpikir, mencerna apa yang didapat dari guru. Seperti itu. Yang kedua, menghilangkan hambatan dalam interaksi belajar mengajar. Nah, betul sekali di sini hambatan. Ketika kondisi kelas tidak kondusif dan guru tidak bisa menguasai, otomatis itu menjadi hambatan dong untuk guru itu, sehingga kegiatan belajar mengajar tidak dapat berjalan dengan semestinya dan tujuan pembelajaran juga tidak dapat berjalan seperti itu. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas belajar. Maksudnya menyediakan dan mengatur fasilitas belajar di sini ialah kita sebagai guru harus menjadi fasilitator. Fasilitatornya itu kita sebagai alat bagi siswa kita agar dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Kita sebagai guru seperti itu, dan menyediakan alat-alat pembelajaran lainnya seperti mungkin sekarang sudah menggunakan Infocus untuk guru dapat connect laptop dan dapat disaksikan dengan banyak siswa gitu. Dan alat-alat pembelajaran lainnya yang harusnya disediakan oleh sekolah maupun guru. Lalu yang keempat, membina dan membimbing sesuai dengan sifat-sifat individunya. Maksudnya adalah kita sebagai guru harus bisa membina dan membimbing siswa dengan sifat-sifat individunya. Kan siswa itu memiliki sifatnya yang macam-macam, ya kan? Ada yang mungkin rajin, ada yang mungkin pemalas, ada yang mungkin kurang semangat belajar gitu. Kita sebagai guru harus apa? Harus bisa membuang hal-hal buruk itu dari diri siswa, sehingga siswa dapat dikatakan dia jadi semangat belajar, ingin belajar lagi, termotivasi untuk belajar, seperti itu. Lalu selanjutnya, yang ketiga, adapun yang menjadi komponen keterampilan pengelolaan kelas. Di sini pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal atau yang bersifat preventif, dan keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Selanjutnya ada evaluasi belajar dan juga pembelajaran. Pengertian evaluasi belajar dan pembelajaran adalah suatu proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran dilaksanakan dengan melakukan kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Maksudnya di sini adalah evaluasi ini adalah suatu proses ketika kita sudah selesai melakukan program kerja yang kita lakukan, perlu diadakan yang namanya evaluasi. Evaluasi ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan lagi. Misalkan apakah program kerja yang kita lakukan sudah berjalan dengan baik, adapun hal-hal yang seharusnya dilakukan namun tidak dilakukan gitu.
Jadi evaluasi ini ialah berguna untuk menilai apakah program kerja yang kita lakukan sudah berjalan dengan baik atau tidak, ada hambatan atau tidak, ada sesuatu yang harus dievaluasi atau tidak. Lalu yang kedua di sini ada tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi ini ialah menentukan topik evaluasi. Lalu selanjutnya setelah menentukan topik adalah merancang kegiatan evaluasi, lalu ada pengumpulan data, lalu ada pengolahan dan analisis data pastinya. Lalu yang terakhir ada pelaporan hasil evaluasi. Begitu. Lalu yang ketiga, prinsip evaluasi dan tujuannya. Prinsip evaluasi dan tujuannya adalah untuk menentukan titik awal suatu program, menunjukkan seberapa jauh kemajuan yang diperoleh akibat pelaksanaan program kerja kita. Gitu. Seperti halnya kita sebagai guru, kita dapat melihat nih siswa A, siswa B yang tadinya memiliki suatu kesulitan belajar, apakah dia sudah bisa keluar dari struggle atau kesulitan itu. Tidak hanya satu siswa tapi melainkan dari satu kelas dan kelas-kelas lainnya, seperti itu. Lalu di sini ada selanjutnya adalah menunjukkan apakah program kita sesuai atau tidak. Maksudnya di sini adalah kita program yang kita buat, yang kita lakukan, apakah sudah sesuai apa belum gitu. Lalu menunjukkan program efektivitas. Maksudnya efektivitas program itu seperti apa? Program kerja yang sudah kita susun, kita rancang untuk dilaksanakan atau diberikan pembelajaran terhadap siswa kita. Kita dapat menilai di tahap evaluasi ini apakah yang program-program yang kita berikan ini sudah efektif atau belum, banyak kekurangannya atau tidak, ada hal-hal yang harus diperhatikan atau tidak, atau ada hal-hal yang seharusnya tidak perlu dilakukan, tidak perlu diberikan. Seperti itu. Sekian penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.